Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil, nomor pokok mahasiswa 21125474 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis sahih. Jadi hadis sahih ini ialah hadis yang telah diakui serta disepakati kebenarannya oleh para ulama ahli hadis. Jadi yang dimaksud dengan hadis sahih ini ialah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit dari rawi lain yang juga adil dan dobit sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak memiliki kejanggalan dan juga tidak mengandung cacat atau biasa disebut sebagai ilat. Kemudian ada beberapa sifat yang menjadi syarat suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu bersambung sanadnya. Jadi setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para rawinya. Boleh jadi rawi yang dianggap putus adalah seorang yang dhaif misalnya, sehingga hadis yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Kemudian syarat yang kedua yaitu keadilan para rawinya. Keadilan para rawi ini juga merupakan faktor penentu diterimanya suatu riwayat, karena keadilan merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa, sehingga definisi seperti ini tidak mencakup hadis-hadis yang maudhu dan hadis-hadis yang dhaif yang disebabkan karena perawinya dituduh fasik dan lain-lain. Kemudian untuk syarat yang ketiga, untuk suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih yaitu kedabitan para rawinya. Yang dimaksud dengan dabit ini ialah bahwa rawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik dengan hafalan yang kuat maupun dengan kitab-kitabnya. Kemudian mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkan suatu hadis yang telah diriwayatkannya tersebut. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak rancu. Nah, jadi kerancuan atau sujuz adalah suatu kondisi di mana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi seperti ini disebut rancu apabila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya ataupun jumlah mereka lebih banyak. Para rawi yang lain itu harus lebih diunggulkan dan dia sendiri disebut syaz atau rancu. Kemudian syarat yang kelima sehingga hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih yaitu tidak memiliki kecacatan. Nah, jadi hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis tersebut bebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat. Meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan cacat-cacat tersebut, adapun perbedaan para ulama dalam menetapkan kesahihannya suatu hadis itu tidak lain timbul dari beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, perbedaan mereka dalam menentukan apakah suatu hadis telah memenuhi syarat-syarat kesahihannya, hadis seperti hadis yang telah dijelaskan di muka. Kemudian masing-masing ulama menentukannya sesuai dengan kesimpulan akhir ijtihadnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan mereka dalam mewajibkan dipenuhi atau tidak dipenuhinya sebagian syarat kesahihan hadis. Misalnya tentang hadis mursal, sebagian ulama menilainya sahih apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, sedangkan sebagian ulama yang lain mendoifkannya karena sanadnya tidak bersambung. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini
sama-sama bermanfaat bagi saya ataupun bagi teman-teman yang sedang mendengarkannya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.